Oh ya Aisyah, aku dengar kemarin yoga tunangan sama Sasha. Bagus deh. Kayaknya yoga masih marah banget sama aku. Aku aja nggak diundang sama dia. Padahal teman dari kecil. Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Aku? Ya aku nggak apa-apa kok. Emang kenapa? Seharusnya aku nangis. Aku harus nangis kalau lihat Yoga tunangan sama Sasha. Ngapain juga aku nangisin itu? Yoga kan bukan siapa-siapanya aku lagi. Jadi ngapain? Oh iya, ini kan masih jam kerja. Jadi mendingan kita bahas tentang kerjaan aja. Nggak baik bahas masalah pribadi. Iya, aku ngerti. Kamu itu kan orangnya fokus sama pekerjaan. Yaudah, aku pergi dulu ya. Nanti setelah pulang kerja, kita lanjutin lagi ngobrolannya. Oke? Selamat bekerja ya. Assalamualaikum. Irfan, Ada apa lagi Aisyah? aku mohon ya, mulai sekarang kamu gak usah bahas-bahas tentang yoga lagi sama aku. Aisyah nggak mau bahas yoga lagi. Berarti Aisyah sudah melupakan yoga. Kedatangan saya ke sini, Bu Indah, Pak Halim, untuk membicarakan masalah anak-anak kita, masalah Sasha dengan yoga. Jadi begini, anak saya Sasha ini setiap hari bicaranya yoga terus, seperti tidak ada topik lain. Mungkin anak saya Sasha sudah tidak sabar, Bu, Pak, pengen secepatnya menjadi istrinya Nak Yoga, ya kan Sasha? Kayaknya ini obrolan untuk orang tua. Mungkin lebih baik kalau saya nggak terlibat. Saya permisi ya, Tante. Ya, ya sebenarnya sih dia sudah menjadi milik yoga di dalam hatinya, Bu, Pak. Tinggal kita mencari hari baiknya saja. Lebih cepat diresmikan kan lebih baik. Pernikahan itu tidak boleh ditunda-tunda, kurang baik. Gimana? Ya, pernikahan memang tahap selanjutnya dari pertunangan. Tapi menurut saya lebih baik kita tidak melakukannya dengan buru-buru. Biar berjalan apa adanya. Ya, menurut hemat saya, biarkan aja dulu Yoga dan Sasha saling menyesuaikan diri sebelum ke pernikahan. Karena pernikahan itu adalah ikatan suci yang tidak boleh dilakukan dengan buru-buru, harus hati-hati. Pa, tapi Yoga sama Sasha kan udah sahabatan dari kecil. Harus saling mengenal kayak gimana lagi sih? Masa kecil dan masa dewasa itu jauh berbeda. Ya, tapi sekali lagi ini hanya menurut sudut pandang Papa. Yang melaksanakan pernikahan tetap Yoga dan Sasha. Jadi keputusan Papa serahkan pada mereka. Mama nggak setuju. Yoga tidak boleh mengambil keputusannya sendiri. Kita harus ikut campur. Karena kemarin keputusan yang diambil oleh Yoga jadinya apa? Nggak bener kan? Udah Ibu, nanti kita tentukan aja tanggalnya ya, secepatnya. Sangat secepatnya. Kalau begitu saya ikut aja apa kata Bu Indah ya. Yoga! Apaan sih? Syah, gini, kita kan belum nikah. Sebisa mungkin kamu tolong jaga jarak ya. Gak. Lo kalau nggak mau gue peluk lo, gue ngerti kok. Tapi dari kemarin gue coba untuk deket sama lo selalu marah sama gue. Kenapa sih, Ga?
Lu benci sama gue, Ga? Terus kalau lu benci sama gue, kenapa lu mau tunangan sama gue, Ga? Bukan gitu, gue cuman belum biasa aja dengan keadaan seperti ini. Gue harap lu bisa ngertiin gue ya. Hei, yaudah, kita gimana kalau kita jalan-jalan? Ya, kita cari suasana baru supaya semua ini nggak akan terjadi lagi, ya? Yeay, akhirnya luluh juga dia. Gue harus bikin Yoga makin ngerasa bersalah, biar makin simpatik sama gue. Oh, oke, udah kita nggak jalan-jalan, kita yaudah gini deh. Sekali lagi aku minta maaf. Aku akan biarin kamu sendirian dulu. Kamu calm down dulu. Baru nanti aku datang lagi, oke? Gak apa-apa kok, gue gak marah sama lo. Lo kan tahu gue, dari dulu gue paling gak bisa marah sama lo. Yaudah, kita pergi yuk, gue siap-siap dulu ya. Gila, emang ya, gue tuh harus hati-hati sama Yoga. Salah sedikit, hampir aja dibatalin pergi berdua sama dia. Tapi untung gue tetap pergi sama Yoga. Tuh kan, mereka itu udah saling suka. Udahlah, nggak usah nunda-nunda lagi. Pa, Ma, kita mau keluar sebentar ya. Jangankan sebentar Yoga, lama juga nggak apa-apa kok. Aduh, Mama, gak usah terlalu agresif deh. Harus hati-hati dan pelan-pelan kalau ngadepin Yoga. Yoga, nanti kalau bisa sempetin mampir ke studio ya, foto berdua buat kenang-kenangan. Ya Sasa ya, ingetin Yoga nanti ya. Iya, Ga. Nanti kita mampir ke foto studio yuk. Sekalian kita cari konsep untuk pre-wed. Oke? Ya. Yaudah, jalan dulu ya. Papa, kayaknya nggak perlu ada yang ditunda-tunda lagi deh. Ibu Mirah, bagaimana? Kita adakan pernikahan mereka secepatnya. Ya Pak ya? Ibu Mirah kalau perlu bulan ini. Bisa? Jadi begitu ya Bu? Saya sih setuju aja. Bener banget, Mah. Kita harus adain pesta besar-besaran. Kamu tahu lah Mama ngadainnya seperti apa. Iya dong. Makasih ya, Van. Aisyah. Apa kamu masih berpikir aku seperti Ivan dulu ya? Kok kamu nanya kayak gitu? Iya, soalnya sejauh ini kamu nggak pernah ngundang aku masuk ke dalam rumah, walaupun hanya untuk basa-basi. Irfan, aku pernah mengundang kamu masuk dalam hidupku. Tapi kamu sendiri yang pergi. Aisyah, Van, sepertinya kamu udah tahu kan alasannya kenapa. Yang udah lalu biarkanlah menjadi masa lalu. iya aku setuju. Karena yang terpenting sekarang kan, ya apa yang kita lakuin sekarang buat masa depan, ya nggak? Ya udah, aku masuk dulu ya. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan aku berharap kamu jadi bagian masa depan aku, Aisyah. Nih, bagi-bagi ya. Oh, sabar, kebagian semuanya. Iya, nih bagi ya. Baju ini bagus banget ya. Sabar. Banyak kok, masih banyak nih, masih banyak. Ini satu lagi. Nih. Iya, nih. Baru ya banget ya hatinya. Dasar orang miskin. Padahal itu semua baju bekas yang mama beli di Loakan. Pasti mereka ngiranya itu baju baru. Bu Indah, mulia banget ya. Masih mikirin orang miskin kayak kita. Makasih Bu Indah. Makasih Bu Indah. Kasih Bu. Aduh Ibu, jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada Allah. Saya dan suami saya juga keluarga saya diberi kelebihan itu kan cuman titipan. Semuanya itu harus saya bagi-bagikan kepada yang nggak mampu. Sebenarnya ini saya adakan itu dalam rangka syukuran karena sebentar lagi anak saya akan tunangan. Iya, saya lebih seneng ya daripada saya harus mengadakan acara yang besar-besar, mengundang teman-teman saya yang elit-elit. Buat apa coba? Lebih baik saya bagi-bagikan kan sumbangan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ya kan? Lebih enak kayaknya. Teman saya bilang, Indah ngapain sih ngabis-ngabisin uang, nyumbang-nyumbang sama fakir miskin sama orang-orang gak mampu. Itu akan sia-sia. Tapi saya bilang sama teman-teman saya, nanti pada saat kita udah gak ada di dunia ini, apa yang kita bawa? Amal. Iya betul sekali, amal dan ibadah. Ya kan, harta semua gak dibawa loh.